Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Persesjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Kalau ada anggota DPR yang tidak punya kebebasan, independensi untuk mengambil keputusan untuk mengesahkan undang-undang, tapi dia tergantung kepada orang lain, ketua partai yang bukan merupakan anggota DPR, nggak ada gunanya DPR, bos. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim. Tadi kita sudah melihat ya shortcut dari video di mana seorang anggota DPR di situ dia keberatan dan menyampaikan kritik kerasnya ya, bahkan teriak-teriak gitu dia di depan sidang DPR meminta agar Kemendikbud ya, di mana di situ ada menteri juga hadir, Nadiem ya. Dan inilah contoh ya yang sebenarnya yang sudah saya tunggu-tunggu. Jadi selama ini kita tahu di DPR pun banyak mafianya ya. DPR banyak mafianya, mafia hukumnya banyak ya. Dan ini mungkin banyak orang, beberapa orang nggak setuju dengan pernyataan saya, nggak apa-apa. Ini kan opini hukum ya, opini sekali lagi dari pendapat dari saya pribadi Alvin Lim. Ya, tapi saya bilang seperti ini karena didasarkan fakta-fakta terkait. Ya, sudah banyak anggota DPR yang ditangkap karena penyuapan, karena menerima suap. Salah satu contohnya Pandana Baban. Ya. Pandana Baban itu mantan anggota DPR. Dan dia itu dulu anggota DPR fraksi PDIP menerima suap untuk pemilihan Dewan Gubernur BI. Ya. Miranda Gultom pun juga masuk. Dan ini sudah terbukti dari pengadilan, terbukti sah dan meyakinkan bahwa dia benar menerima suap. Jadi benar anggota DPR dan DPR ini banyak oknumnya. Sekali lagi saya bilang oknum ya. Yang mana oknum-oknum ini berada di DPR. Sehingga menjadikan DPR ini juga sebagai salah satu sarang mafia, teman-teman. Tetapi di dalam gelapnya sarang mafia tersebut, ternyata masih ada juga, masih banyak juga anggota-anggota DPR yang baik, teman-teman ya. Seperti salah satu contoh ya ini anggota Komisi 10 DPR ini yang viral karena dia teriak dan menyatakan bahwa Kemendikbud ini juga tidak benar dan harus membenahi diri. Nah, itu yang saya suka dari DPR ya. Itu yang saya suka. Kenapa? Dengan dia memberikan kritik, berarti dia menyadari, dia tahu bahwa Kemendikbud atau pemerintah-pemerintah atau institusi-institusi pemerintah pun juga banyak oknum yang mesti dibenahi. Karena yang harus terjadi di Indonesia ini adalah pembenahan. Ya, banyak orang bilang, oh Indonesia sudah baik, pejabatnya baik, institusinya baik. Oke, institusinya baik, tapi oknumnya banyak. Dan ini yang perlu dilakukan adalah pembenahan. Ya. Nah, jadi ternyata di dalam DPR ini ada juga terang di dalam kegelapan. Ya. Jadi saya melihat bahwa orang-orang seperti Alvin Lim yang berani berbicara, yang berani berteriak, yang berani vokal, yang berani mengkritik sesuatu yang salah, itu bukan hanya ada di dalam dunia advokat. Kemarin di dunia kepolisian kita melihat Kapolrestabes Makassar yang dengan gagah berani menutup super clubnya Hotman Paris yang kita tahu gak ada izin taman hiburan malam. Jadi dia penyelundupan izin. Jadi dia mengaku seolah-olah dia membuka kafe dan restoran, tapi bukan kafe dan restoran yang dibuka, tempat dugem, ya, yang mana membutuhkan izin khusus. Nah, di situ kita melihat seorang polisi yang gagah berani menutup walaupun itu si Hotman Paris. Kenapa? Ya, saya yakin mungkin kalau polisi-polisi biasa ketemu Hotman Paris mungkin bisa kencing di celana, ya. Oknum-oknum polisi yang paling ngecut ya seperti itu. Karena dia melihat, wah Hotman Paris duitnya banyak ya. Wah Hotman Paris lawyernya Prabowo nih, presiden nih ya kan. Besok gua tiba-tiba dipindah nih kalau saya melakukan pendisiplinan. Tidak. Percayalah. Polisi-polisi baik seperti Kapolrestabes Makassar pasti didukung
oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat Makassar, saya pun masyarakat Jakarta mendukung Kapolrestabes tersebut ya. Anda mungkin masyarakat tahu, jarang sekali saya ini memuji polisi. Saya lebih sering mengkritik karena memang yang saya lihat ini yang buruk. Tapi kalau saya melihat sesuatu yang baik, saya pun pasti akan berbicara yang baik karena saya mau berpikiran objektif. Karena kenapa? Saya nggak membenci kepolisian. Polisi itu ada yang benar, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jahat. Itu sudah normal. Ya, institusi itu hanya tempatnya. Jadi yang namanya tempat mangkok bisa aja kita isi makanan sehat, segar, bisa aja kita isi makanan basi. Sama seperti institusi kepolisian, institusi ya. Institusi bisa diisi orang baik, bisa diisi orang yang buruk. Ya. Jadi ketika polisi itu baik, kita bilang ini polisi baik. Hal yang sama dengan DPR. DPR adalah sebuah wadah, sebuah tempat. Diisi oleh ratusan masyarakat, ratusan anggota DPR. Yang dimana anggotanya itu ada yang oknum, ada yang bukan. Ya, nah saya senang ketika saya melihat ada nyala api di DPR. Itu saya angkat jempol. Ini ibu walaupun wanita, ciami, bagus. Ya, harus berani speak up di situ. Harus berani speak up. Ya, jangan DPR itu ngomongnya kita Korea mah tergantung dari ketum di situ. Lah lu wakil rakyat atau wakil partai doang di situ. Ya kan? Lu bertindak atas nama rakyat Indonesia atau lu bertindak atas nama partai tertentu? Itu jadi pertanyaan. Kalau Korea menunggu ketum, kalau ketumnya tidak berpikiran menyukseskan Indonesia, dia cuma mau demi kepentingan partainya, apakah itu keinginan rakyat Indonesia? Kan bukan. Ya kan, partai itu dia bisa bilang dia wakil rakyat. Betul, lu wakil rakyat, tapi rakyat minoritas yang mana tergabung dalam partai tersebut. Yang nggak tergabung dalam partai tersebut bisa aja berpikiran dan berpendapat lain. Ya, jadi kalau Anda sebagai apalagi ketua fraksi komisi DPR bilang seperti itu, wah gampang kalau mau mensahkan RUU. Ya kan, kita semua tergantung lobby-lobby ke ketua partai. Nggak perlu DPR bos kalau kayak begitu bos. Ya, ketua partainya aja kumpulin, lu kasih duit udah kan. Kalau tergantung ketua partai nih, ya kan. Ini kan kagak. Lu kenapa ada DPR, ada rapat DPR? Kamu itulah anggota perwakilan dari masyarakat. Ya, jadi kalau ngomong itu, apalagi anggota DPR, tolong dijaga. Karena kalau Anda ngomong, Anda bilang Korea lagi kan, lah kita Korea, kamu itu orang Indonesia apa orang Korea? Kok orang Indonesia menyatakan dirinya sebagai orang Korea? Ini yang saya bingung. Ya, kalau DPR aja, apalagi ketua fraksi ngomongin ngawur, bagaimana anggotanya? Ya, disitulah makanya saya bilang banyak oknum-oknum. Kalau ada anggota DPR yang tidak punya kebebasan, independensi untuk mengambil keputusan untuk mengesahkan undang-undang, tapi dia tergantung kepada orang lain, ketua partai yang bukan merupakan anggota DPR, nggak ada gunanya DPR, bos. Ya. Gak ada gunanya DPR. Berarti membuat undang-undang, lu masukin aja perkumpulan ketua umum partai gitu loh. Ya, perkumpulan ketum partai, KTP, ketua umum partai. Gitu aja. Kenapa? Karena ketua umum partai yang bisa memutuskan ya apa gunanya anggota DPR di situ ya. Jadi saya sebagai masyarakat dan pengamat hukum kadang saya bingung. Ya, ini legislatif ya kan ngomongnya ngawur. Ya, makanya saya bilang dalam legislatif pun banyak oknumnya, ya. Dan bukan hanya oknum yang ngawur berbicara, ngawur berbuat kebijakan, tapi banyak juga oknum-oknum DPR yang menerima suap, ya. Dari tahun ke tahun itu selalu ada yang ditangkap, ada yang ditahan, ada yang kena kasus suap, ya. Karena ini hal yang memang sudah mendarah daging. Karena DPR itu hanyalah sebuah wadah dari orang. Dia bisa diisi oleh orang yang baik, bisa diisi oleh orang yang buruk. Ya. Ini menjadi ingatan. Makanya saya juga pernah bilang kan, Kejaksaan Agung sarang mafia, ya kan? Kejaksaan Agung itu sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah institusi. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk diisi jaksa yang baik maupun jaksa yang buruk. Itu bisa. Dan jaksa yang buruk itulah oknum dan mafianya. Ngerti ya? Jadi banyak teman-teman, mungkin banyak masyarakat, banyak golongan masyarakat yang kurang paham
Karena kebijaksanaannya maupun otaknya masih sempit pemikirannya. Kenapa seperti itu? Ketika saya bilang misalnya kejaksaan, langsung seluruh jaksa komplain. Padahal saya bukan bilang nama orangnya dan bukan bilang jaksanya. Saya bilang Kejaksaan Agung, yaitu merupakan tempatnya. Beda kalau saya bilang Jaksa Agung, kalau Jaksa Agung orangnya, si Burhanuddin. Ini kan bukan. Ya, jadi ketika saya bilang DPR di sini bukan anggotanya, tapi wadahnya. Ya, bisa berisi oknum, bisa berisi orang baik. Dan kali ini saya senang karena saya melihat Indonesia ada perubahan dan ada harapan, teman-teman. Ya, jadi seburuk apapun, sebau apapun Indonesia, it's my country. Ya, itu negara saya. Dan saya peduli. Makanya saya selalu berbicara, saya selalu memberikan kritik. Karena saya peduli dengan Indonesia. Kalau saya nggak peduli, bodo amat, bos. Mau lu besok kebakaran, mau lu besok miskin, mau lu jadi negara ketiga, kita cuek bebek. Tapi tidak. Saya walaupun Chinese, saya walaupun Kristen keturunan di sini, tapi saya cinta tanah air. Saya lahir di Indonesia. Saya bukan lahir di Cina. Saya nggak pernah peduli dengan negara Cina. Ya, mau negara Cina itu ada kerusuhan, mau ada COVID, mau ada apa, saya nggak peduli. Dan saya seumur hidup saya nggak pernah membantu rakyat dari negara Cina. Kenapa? Karena mereka punya negara mereka sendiri. Mereka punya pemerintahan mereka sendiri. Dan saya lebih banyak membantu orang-orang Indonesia. Walaupun itu pribumi, ya, Arab kek, keturunan Cina kek, keturunan Melayu kek, ya kan? Tetapi mereka adalah warga negara Indonesia di tanah air, maka mereka adalah saudara saya sebangsa dan setanah air. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada yang memusuhi saya, berpikir, wah ini Cina, yang ngomong Cina, sering seperti itu ya, komentar. Saya coba ketawa gitu loh. Saya bahasa Cina aja nggak bisa. Dikit-dikit denger lah, ngerti, dikit-dikit gitu. Karena saya suka lagunya, ya kan. Tapi kalau suruh ngomong, gua kagak ngerti. Karena apa? Saya orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Culture saya culture Indonesia. Ya, jiwa saya jiwa Indonesia. Bendera saya merah putih di situ. Jadi teman-teman, kalau dibilang saya anti pemerintahan, nggak ada. Saya selalu mendukung presiden yang terlantik kok yang dipilih. Ya, walaupun mungkin saya nggak memilih presiden itu, tapi kalau dia terpilih, saya dukung kok. Mau dari Jokowi, nantinya Prabowo, ya kan, saya akan dukung. Dan kalau ada yang berusaha menggulingkan mereka, saya akan menjadi yang di depan untuk membela mereka, teman-teman ya. Tapi bukan berarti saya setuju dengan seluruh kebijakan mereka. Jadi kalau Presiden Jokowi, ya, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, politik, menurut saya sudah bagus, ya. Tetapi yang sangat buruk di pemerintahan Jokowi ini adalah penegakan hukum, ya. Makanya saya selalu teriak-teriak tentang penegakan hukum. Bukan saya benci sama Presiden Jokowi. Saya acungkan jempol kok ke Presiden Jokowi, ya. Anak-anaknya juga kalau menurut saya pinter, ya. Kalau orang ada yang bilang dia curang, licik, culas, ya itu interpretasi. Tapi apakah mereka melanggar hukum? Kalau mereka merubah hukum dulu terus dia ikutin aturan hukuman yang baru, itu menurut saya nggak melanggar hukum. Ya, kenapa dibikin seperti itu hukumnya? Ya, jadi kalau menurut saya perebutan kekuasaan itu normal. Tapi kalau kekuasaan yang resmi sudah ada, kita seluruh rakyat Indonesia layaknya mendukung kebijakan tersebut. Ya, teman-teman ya. Oke, kepada anggota DPR yang Ibu ini, ya selamat Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Ibu terhadap Indonesia. Dan saya berharap makin banyak anggota-anggota DPR lain yang berani mencontoh Ibu ini. Terutama dalam menegakkan hukum. Terutama Komisi 3. Jangan Komisi 3 itu bergerak hanya ya melindungi tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal. Saya nggak pernah melihat tuh ya Komisi 3 itu membantu misalnya dalam bidang kemarin kasus korupsi Antam atau kasus korupsi Timah ya. Nggak ada mereka yang memberikan apresiasi ke kejaksaan ataupun dari pihak mereka yang mendukung itu nggak ada loh. Ya. Yang ada ketika urusan agama seperti siapa namanya Panji Gumilang langsung tuh dua anggota DPR bacot di situ ya. Padahal saya mempertanyakan tuh kewenangan mereka berbacot di dalam proses hukum itu apa? Mereka itu legislatif bukan eksekutif ya.
Kalau saya berbicara tentang Panji Gumilang, saya punya hak. Saya adalah kuasa hukumnya Panji Gumilang. Tentu saya berhak membelakan pembelaan. Dan pembelaan itu bisa di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Tetapi kalau anggota DPR ya, Trimedia Panjaitan sama Nasir itu, kalian apa sih legal standing kalian sebagai wakil rakyat? Orang kagak ada rakyat yang komentar tentang mereka kok, nggak ada yang keberatan kok. Tidak ada pelapor, pelapornya di sini cuma kepolisian ya, dalam urusan TPPU yang masih dugaan di situ. Jadi saya melihat bahwa Komisi 3 ini lebih banyak dipenuhi oleh oknum-oknum DPR ya, yang harusnya oknum-oknum itu sudah tidak layak. Makanya nggak heran beberapa dari mereka itu tidak terpilih untuk periode berikutnya ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa melihat, mendapatkan manfaat dari podcast saya. Sekali lagi podcast ini berupa opini ya, pendapat hukum saya ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda silahkan. Kalau kalian mau mengkonfrontir pendapat saya silahkan, kami berikan hak jawab ya. Jadi bukan untuk mencemarkan nama baik atau menyudutkan pihak tertentu. Bagi pihak-pihak yang keberatan dengan kata-kata saya, silahkan saya undang ke podcast kami ya kan. Dan marilah kita berdebat secara hukum, berdebat secara adil ya. Jangan takut dong. Masa kalian wakil rakyat takut ya? Oke teman-teman, terima kasih. Salam cerdas hukum.